Yang kami hormati Ibu Bapak Direksi dan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan, Ibu Bapak pemirsa CNBC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan hidayahnya kita semua bisa hadir pada acara saat ini, spesial program Economic Update yang diselenggarakan oleh CNBC dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak termasuk Lembaga Jasa Keuangan yang telah turut berperan serta dalam menjaga perekonomian Indonesia di tengah kondisi perekonomian dunia yang sangat dinamis. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara OJK dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal kuat bagi kita semua untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang tangguh, stabil, dan tumbuh berkelanjutan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Ibu Bapak pemirsa CNBC yang kami hormati, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, kemudian perang di Ukraina, inflasi global, serta respon pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif, membuat tekanan terhadap perekonomian global juga semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai dengan meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Dunia dan IMF juga merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global tahun 2022, masing-masing dari 4,1% menjadi 2,9% dan dari 3,6% menjadi 3,2%. Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan aliran keluar modal asing, khususnya investasi portofolio, dan juga menekan nilai tukar di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Sebagaimana telah disepakati bersama dalam forum KSSK pada awal bulan ini, tingginya volatilitas pasar keuangan global berpotensi memberikan dampak pada pasar keuangan domestik. Namun demikian, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan volatilitas yang relatif terjaga jika dibandingkan dengan negara lain. Ibu Bapak pemirsa CNBC yang kami hormati, perbaikan perekonomian domestik pada triwulan 2 tahun 2022 ini diproyeksikan akan terus berlanjut, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 ini tercatat tetap baik. Kinerja sektor manufaktur tetap positif sebagaimana tercermin dari PMI manufaktur yang masih ekspansif di level 50,2 dan menguat kembali di Juli 2022 ini ke level 51,3. Indeks keyakinan konsumen meningkat juga ke level 128 dari posisi Maret 2022 di level 111. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara itu, kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan juga tetap akan menguat di tengah peningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan di triwulan 2 2022 diproyeksikan mencatat surplus lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus triwulan pertama yang terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan yang sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Sementara itu untuk neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap terjaga, didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing. Sementara itu posisi cadangan devisa akhir 2022 masih tetap kuat, yaitu sebesar 136,4 miliar US dollar setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor. Pemirsa CNBC yang berbahagia, kinerja sektor jasa keuangan relatif terjaga dengan intermediasi lembaga jasa keuangan yang masih tumbuh sejalan dengan kinerja perekonomian domestik kita. Kredit perbankan pada triwulan 2 tumbuh sebesar 10,7% year on year dan dana pihak ketiga tumbuh 9,1% year on year. Ini mencerminkan dukungan perbankan dalam pemulihan ekonomi Indonesia terus meningkat. Sejalan dengan kinerja intermediasi perbankan, penyaluran pembiayaan melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan 5,6% year on year pada Juni 2022. Industri perasuransian juga berhasil meningkatkan penghimpunan premi hingga 27,8 triliun pada Juni 2022 ini. Resiko kredit juga terjaga, baik pada industri perbankan maupun pembiayaan, didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat.
NPL gross perbankan per Juni tahun ini terpantau turun menjadi sebesar 2,9%, sementara rasio NPL perusahaan pembiayaan di level 2,8%. Bapak Ibu pemirsa CNBC yang berbahagia, ketahanan permodalan industri jasa keuangan tetap terjaga memadai dengan KAR perbankan mencapai 24,7%, sejalan dengan kuatnya permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum dengan masing-masing di level 481% dan 318%. Demikian halnya dengan gearing ratio perusahaan pembiayaan, yaitu sebesar 1,98 kali. Sementara itu, penghimpunan dana di pasar modal hingga triwulan 2 tahun ini juga terus meningkat, tercatat sebesar 103 triliun rupiah. Kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG per Agustus ini tertutup kembali menguat di atas level 7.000, yakni sekitar di level 7.100 atau naik 8,4%. Kinerja IHSG ini yang tadi saya sebut 8,4% year to date ini merupakan yang tertinggi di regional Asia dengan kapitalisasi pasar mencapai 9.300 triliun. Bagaimana dengan sisi demand and supply di pasar modal? Kalau dari sisi demand sendiri, pertumbuhan juga sangat signifikan. Jumlah investor di Indonesia telah mencapai angka tertinggi juga sepanjang sejarah, yaitu 9,3 juta investor di pasar modal. Yang menarik dari angka ini adalah 80%-nya adalah mereka yang berusia milenial. Sedangkan dari sisi supply sendiri, penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai 153 triliun dengan 41 emiten IPO. Saat ini juga masih terdapat potensi di pipeline sekitar 45,6 triliun rupiah. Ibu Bapak yang berbahagia, kalau kita bicara tentang kebijakan restrukturisasi, kredit restru COVID-19 tercatat juga terus melandai, di mana per Juni restru di perbankan tercatat menurun 13,2% year to date sebesar 576,17 triliun. Sementara itu untuk restrukturisasi piutang pembiayaan akibat COVID-19 di perusahaan pembiayaan juga menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan dari yang tertinggi sebesar 78,8 triliun menjadi sekitar 23,7 triliun rupiah. OJK juga terus melakukan assessment dan mendorong setiap bank dan perusahaan pembiayaan untuk meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dengan lebih agresif sesuai dengan profil risiko pada setiap lembaga jasa keuangan. Pada bulan Juni tahun ini, rasio CKPN perbankan untuk kredit restru COVID-19 tercatat meningkat menjadi 21,1% atau sekitar 121 triliun rupiah. Dan untuk perusahaan pembiayaan, coverage total CKPN terhadap piutang restru COVID-19 sebesar 103,4% atau sekitar 23 triliun rupiah. Saat ini OJK senantiasa mengkaji secara cermat kebijakan restrukturisasi mendatang yang tepat guna dan juga tepat sasaran berdasarkan kondisi pertumbuhan industri dan juga daerah yang memerlukan. Ibu Bapak yang berbahagia, kinerja positif indikator perekonomian di triwulan 2 tahun ini yang ditunjukkan dengan sektor strategis yang tumbuh secara advansif, konsumsi dan ekspor yang tumbuh solid, serta laju inflasi yang lebih moderat, memberikan optimisme terhadap perekonomian Indonesia. Namun demikian, ketidakpastian global yang meningkat, termasuk adanya scaring efek inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter secara agresif, memberikan pesan bahwa walaupun kita optimis, namun juga kita harus terus dan tetap waspada. OJK berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan terkini dan terus mendorong kinerja dan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mempertahankan stabilitas sistem keuangan serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Implementasi strategi dan kebijakan OJK secara menyeluruh merupakan cerminan usaha kami untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ibu Bapak, Direksi, Komisaris, perusahaan pelaku usaha jasa keuangan, kemudian juga pemirsa CNBC yang berbahagia, tentunya keseluruhan upaya ini harus diiringi dengan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah, Bank Indonesia, otoritas, industri, pelaku usaha jasa keuangan seperti Bapak Ibu semua, dan juga dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Dan tentunya ini harus didukung dengan satu hal yang sangat penting, yaitu tata kelola yang baik,
manajemen risiko, dan kepatuhan yang mumpuni dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, stabil, dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi upaya kita bersama, memudahkan seluruh upaya dan langkah kita, termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini, melakukan diskusi pada hari ini, untuk kita semua bisa bersama-sama mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.